wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Para alim ulama, tuan-tuan guru beserta para asatidz yang sama-sama kita muliakan, para tetuha, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Mengambil keberkahan keistiqomahan pelajaran kita, Pak, insyaallah sampai halaman 246. Betul ya? Yaitu masail. Bejarlah. Ya. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim ma asrarihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masail atau pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama berkaitan tentang pertanyaan makan kaca, ya, makan kaca atau beling kalau bahasa kita. Bolehkah mengkonsumsi benda suci namun membahayakan, seperti kaca, kerikil dan lain-lainnya? Nah, bendanya itu suci, memandang hukum kesuciannya, namun akan bisa memudaratkan. Maka jawabnya adalah tidak diperbolehkan. Jelas, karena itu unsurnya apa? Memudaratkan tadi itu. Nah, dalilnya di dalam kitab Mirqatus Su'ud, langsung saya terjemahkan saja. Haram mengkonsumsi benda suci yang membahayakan bagi orang yang mengkonsumsinya. Nah, jadi keharaman itu bagi orang yang membahayakan bagi orang itu, ya. Seperti racun karena dapat membahayakannya. Diketahui dari penjelasan di atas bahwa perkara yang haram dikonsumsi itu ada 4 perkara. Pertama, memabukkan. Jadi apa saja yang memabukkan itu haram hukumnya. Kedua, benda najis, ya, walaupun tidak memabukkan tapi bendanya najis, macam tahi lancong misalnya, ya. Nah, barangkali aja ada yang mengkonsumsi, itu hukumnya haram. Kenapa? Najis. Yang ketiga, menjijikkan, ya. Nah, maka dari itulah air mani sebagian pendapat ulama mengatakan haram dikonsumsi. Ingus, ya, itu termasuk perkara suci sebenarnya. Makanya kalau kita sembahyang pas lagi musim pilek gitu kan, wah, turun dianya. Gini-gini ya. Bertempel-tempel di baju kita, ya. Kadang-kadang kita tarik lagi kata kita. Nah, maka itu macam mana hukumnya? Ya, hukumnya suci, cuman dia mustaqdzarah namanya, sesuatu yang menjijikkan. Kalau dia nempel-nempel di sini atau di baju tadi, itu tidaklah apa namanya tuh dianggap najis. Nah, kalau air mani itu tadi termasuk pendapat ulama itu apa namanya mustaqdzarah, artinya hukumnya jelas suci, ya. Kalau air mani yang murni itu suci jelas, cuman macam mana hukum mengkonsumsinya. Nah, di situ ada perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan karena tidak membahayakan ya boleh-boleh saja, ya. Tapi ada pendapat mengatakan hukumnya haram. Soalnya kenapa? Betul sih suci, tapi mustaqdzarah, sesuatu yang menjijikkan tadi itu. Nah, kemudian yang keempat, perkara yang
haram untuk dikonsumsi ini adalah sesuatu yang membahayakan. Nah, memabukkan, najis, menjijikkan, dan membahayakan. Asal dia masuk dalam kategori salah satu dari 4 ini tadi, berarti haram untuk dikonsumsi. Apabila keempat alasan diharamkan mengkonsumsi benda tersebut tidak ditemukan pada suatu benda, maka hukumnya halal. Karena alasan diharamkan tidak ditemukan. Nah, hal ini sebagaimana penjelasan Syekhul Islam dan Syekh Syaraqawi. Ya, Syekhul Islam dan Syekh Syaraqawi. Nah, itu biasanya lah ya, kalau saya tidak keliru ingat, bahasa Syekhul Islam itu adalah Syekh Zakaria Al-Ansari dan Syekh Syaraqawi di sini. Habis untuk pembahasan pertanyaan masail yang pertama berkaitan tentang masalah makanan. Nah, yang kedua, makan perkara najis tadi. Tadi kan hukum asalnya apa? Haram. Bolehkah mengkonsumsi perkara najis seperti air kencing dalam kondisi kehausan yang tidak ditemukan minuman yang suci? Nah, ini sudah lain pembahasan. Artinya dia sudah keadaannya tuh darurat. Ya, sangat haus, kalau tidak minum mati kayaknya nih. Sementara yang ada cuma banyu kameh saja. Nah, maka jawabannya diperbolehkan. Ya, ad-daruratu tubihul mahdzurat, itu sudah merupakan kaidah fikih itu. Ad-darurat, satu keadaan darurat itu memperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang diharamkan, termasuk mengkonsumsi perkara yang diharamkan. Batasannya apa? Biasanya itu nyawa taruhannya. Jadi sesuatu yang dianggap darurat itu biasanya resikonya kepada nyawa. Baru ada bahasa darurat begitu. Nah, namun ada juga sih tentang hukum yang walaupun darurat tetap tidak boleh. Contohnya seperti kasus kita katakanlah dipaksa orang memperkosa ya, atau berzina. Sementara kita diancam kalau tidak mau bunuh nih. Ya. Nah, misalnya kita sebut pergi ke Batam misalnya. Nah, tengah-tengah laut dibajak kapal gitu tuh sama perampok. Penumpangnya lelaki bebini. Nah, termasuk kitalah yang lelaki. Sekalinya diancam sama perampok tuh. Nah, coba tuh ada tuh katanya penumpang bebini tuh, kau harus main berzina sama dia. Kalau tidak aku bunuh. Ya, nyawa risikonya kan. Nah, jangan kita bilang, oh iya, kemarin Ustadz bilang darurat memperbolehkan yang diharamkan. Ayuha aja gitu. Oh, tidak kena. Dalilnya salah pasang. Ya. Nah, walaupun mati risikonya, tetap kita harus nolak. Ya, itu kalau kuat. Kalau bangsa kita ini mungkin iyalah terpaksalah kalau gitu aja kawan. Anggap aja khilaf. Ya, nah itu tidak bisa dialasi. Ya, kalau untuk kasus sedemikian lebih bagus dibunuh seakan-akan seperti itu. Kalau hukum asli itu kan dafnusial, menolak kemudorotan, itu sampai harus membunuh hukumnya boleh. Tapi kalau di Indonesia ini perasaan saya akhir-akhir ini hukum kayak kembali balik. Ya. Nah, apa dapusnya tuh? Misalnya nih rumah kita dirampok. Lalu untuk membela diri kita, apalagi ancamannya kepada keluarga, kita bunuh sekalian yang merampok itu. Dalam aturan fikih boleh kita bunuh dia. Itu namanya tadi daf'u syal. Kenapa? Untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Tapi coba ini diterapkan di Indonesia. Mati yang merampok tuh. Siapa yang masuk penjara? Kita. Ya. Mana kasus yang beberapa yang kejadian aneh tidak? Nah, Sapam enggak kalau tidak salah. Ya, security. Beliau yang nangkap maling, beliau yang masuk penjara malah. Memang bingung hukum buatan manusia ini memang. Ya. Nah, ini apakah selesai hukum? Mana ada selesainya? Hukum Allah Subhanahu wa taala masih berlaku nanti di akhirat, di mahkamah ilahiyah. Jadi sebenarnya hukum di dunia ini memang betul lah, nak bersabar aja kita. Kenapa? Payah nak adil tuh payah. Ya, tapi
Bersabarlah sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baru akan kita mendapatkan keadilan yang sebenar-benarnya. Nah, itu kira-kira sedemikian tuh, ya. Kalau hukum di dunia ya buatan manusia lah, bisalah direkayasa seperti itu. Kemudian nah, dalilnya nih tadi yang pertanyaan kedua, mengkonsumsi perkara najis seperti air kencing dalam kondisi kehausan itu yang tadi disebut jawabannya diperbolehkan. Termasuk maksiat perut adalah mengkonsumsi setiap perkara najis, seperti darah, ya, daging ular, dan perkara yang dicampur dengan arak atau perkara yang memabukkan, narkobalah kalau bahasa kita sekarang deh, selebih umumnya gitu. Namun demikian diperbolehkan mengkonsumsi air yang terkena najis, kencing dan sesamanya dalam kondisi kehausan yang darurat, selama benda-benda tersebut tidak sampai merusak akal, meskipun kehausan tersebut tidak sampai menyebabkan kematian. Wah, ini meskipun tidak sampai menyebabkan kematian. Penjelasan ini sebagaimana disampaikan atau dijelaskan oleh Imam Syaraqawi tadi. Ini bisalah kita gunakan dalil ini pada satu keadaan yang sifatnya tadi darurat lah, lebih nyamannya begitu. Lagi itu kita secara akal selama masih kita bertahan, kita akan bertahan sekuat tenaga, ya. Tapi kalau sudah bahasanya dah tak tahan lagi, itu lain kisah lah, ya. Itu lain kisah namanya. Kemudian pertanyaan atau masail ketiga, sedekah karena malu. Nah, bersedekah tapi karena malu. Karena malu sebagai seorang tokoh masyarakat, Jumadil memberi sumbangan 100 kilo beras kepada salah satu masyarakat yang akan mengadakan hajatan. Seandainya tidak karena malu dan permintaan sumbangan tidak di depan umum, niscaya Jumadil tidak akan memberi sumbangan. Bagaimana status sumbangan beras 100 kilo tersebut? Nah, jawabnya haram untuk dikonsumsi dan wajib untuk dikembalikan. Kenapa? Karena memandang keadaan tuh, andaikan tidak dalam kondisi dia malu tadi, ini biasanya nih model sistem tembak menembak tuh, ya, tembak menembak di tempat lagi ada acara apa, tahu-tahu ada sumbangan, tahu-tahu langsung ditunjuk, Pak si Anu, wah, karena sugih kita minta sekian, payahlah paksa disebut macam itu sudah, ya, beliau nak ngasih aslinya sih tidak mau nak ngasih segitu, tapi karena sudah disambat kawan berdahulu, sopan beliau, ya, akhirnya ada bahasa terpaksa karena malu tadi. Nah, yang sedemikian itu mestinya kalau dilihat daripada dalil pelajaran kita yang ada nih di dalam kitab Firqatus Su'ud, itu haram hukumnya. Soalnya kenapa? Ya karena tadi ada unsur malunya beliau. Kalau tak ngasih malu, sudah kadung ditembak duluan. Nah, makanya kita istilah itu nak jeli-jeli lah, ya. Yang sedemikian, jangan mempermalukan orang, ya. Siapa yang berteman sama saya di MB itu ada saya mengirim video pendek tentang masalah sumbangan di masjid, ya, tapi itu unsurnya menjelaskan tentang riya, ya, disebut-sebutkan, tapi dengan catatan memang riya tadi itu jelaslah tidak diperbolehkan. Tapi kalau makom itu muqtadabih, kita dewek menyampaikan sumbangan dengan kita sebut nama kita, sumbangan dari saya sekian sekian sekian, tidak ada lalu kita ini sebenarnya untuk memamerkan, tidak, tapi supaya orang bisa mengumpati, ya, supaya orang bisa mengikuti langkah kita, mentasarufkan sebahagian harta. Nah, itu tidak apa-apa. Kalau makomnya jadi apa? Muqtadabih, orang yang memang bisa dijadikan panutan gitu, untuk membuka, memancing hati orang lain mau menyumbang. Nah, seperti itu kira-kira. Kalau nah, kalau saya boleh menganalogikan, yang mengkiaskan dalam kasus kita di grup, ya, di grup tuh pejuang subuh tuh kan ada biasanya list nama-nama yang mau menyumbang. Nah, itu dipersilahkan, artinya bagus-bagus saja. Si Anu sekian, si Anu yang tinggi sekian,
Pas dia yang memang mungkin ekonominya lagi dalam kondisi biasa-biasa saja, dia nyumbang sedikit. Nah, untuk mancing itu diletakkan nama kita bukan kita turia, tapi tujuannya tadi adalah untuk memancing yang lain. Dan kalau menurut saya sih, sekedar saya beri masukan, list itu walaupun kita sugih, lebih bagus dipatok satu nominal yang kira-kira orang tuh mampu tak angkat, atau minimal tuh mengumpati. Mentang-mentang kita sugih, belak, ya langsung mantap. Apa ada ngeper kawan lain, ya dia nak nyumbang, bingung, tak ada berduit, tak ada nyumbang, sopan rasanya malu awak anggota. Nah, maka dari itu lebih bagus bila perlu tuh dimusyawarahkan, dipatok nominal yang tetap, artinya terjangkau. Kalau di atas sudah usah dibicarakan, pasti terjangkau. Mestinya dipandang tuh adalah yang ekonomi kawan-kawan yang menengah ke bawah. Jangan sampai dia asli itu, aku nih sebenarnya maunya sih jangan segitu istilahnya ya, cuman karena sopan kawan beteret semua macam itu, nah ngeri jadinya. Kalau kami di Tunggal terus terang aja majelis itu ada rutinan iuran berapa? Rp2.000 sekali majelis, ya. Nah, jadi Rp2.000 kan, ya bahasa kasarnya semiskin-miskin anggota masa Rp2.000 tidak sanggup. Logikanya begitu. Itu insya Allah sanggup. Itu pun saya menetapkan Rp2.000 itu istikharah itu ya. Artinya minta petunjuk dengan Allah. Kenapa bahasa dipintai sumbangan begitu? Soalnya namanya majelis itu punya kita bersama. Kalau mic rusak, siapa yang mau baiki? Kalau salon rusak, siapa yang mau baiki? Ya, mencari orang yang spontan terbuka hatinya untuk menyumbang hartanya itu di zaman akhir ini payah. Ya, jadi kalau dikatakan Rp2.000, kalau ada kerusakan, oh iya kita punya duit kas, misalnya begitu. Nah, kami punya duit kas. Ya, jadi setiap kali majelis Rp2.000 kami minta. Sukarela, tidak ada wajib. Yang mau alhamdulillah. Jadi tidak ada bahasa kami pakai macam mana ya, semacam diwajibkan enggak. Bagi yang mau dipersilahkan, yang memiliki kesadaran bahwa majelis itu punya kita bersama. Ya. Nah, apalagi misalnya itu nanti kalau anggota nyambut di rumah, itu kan bawa salon tuh. Nah, siapa yang tukang manggulnya? Dia kan butuh gerobak, butuh sarana juga. Kalau ibarat motor butuh minyak bensinnya juga. Jadi di situ kemanfaatannya. Jadi bukan kita mengambil sumbangan-sumbangan yang sifatnya seperti itu untuk memperkaya keadaan kita sendiri, tidak. Banyak tetek bengek itu banyak mengedarkan surat undangan dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan macam mana sih? Jadi nyaman-nyamani aja. Tapi kalau soal bicara masalah duit dalam suatu majelis, dalam suatu perkumpulan, dari pengalaman saya ambil nominal yang paling rendah. Ya, kenapa? Karena dipastikan akan memudahkan dan melapangkan hati jamaah yang memang tidak mampu. Dan aneh bin ajaib, memang namanya majelis taklim atau perkumpulan apapun, apalagi yang bersifat keagamaan, itu yang paling kuat hatinya terketuk untuk hadir justru orang-orang yang ekonominya lemah, diakui ataupun tidak. Ya. Nah, jadi seakan-akan kita harus memaklumi hal yang sedemikian. Kalau tidak ada bahasa sumbangan, maka nanti akan ada yang jadi tumbalnya. Itu tak bagus juga. Kita tidak menarik sumbangan, tapi setiap ada acara, ke anu itu jelah kata dia. Habis jadi tumbalnya beliau. Ada ini ke anu, ada ini ke anu terus. Akhirnya kata beliau, macam tidak ada orang lain lagi apa selain aku. Nah, itu jadi permasalahan juga, ya. Nah, tak baik kita, masa kita ngelimpahkan ke anu terus, istilah jadi tumbal, kemana yang lain? Nih dibuka, istilahnya hatinya itu. Jadi supaya jangan sampai ini pelimpahan ini tadi harus ketumbal itu, kita berpikir dewek. Jadi supaya nyaman. Adapun nanti kalau dia mau memberikan sumbangan sendiri tanpa diketahui yang lain dengan nominal besar, dipersilahkan. Ibaratnya kita akan tetap membuka. Namanya orang peluang untuk dia bersedekah, untuk beramal dipersilahkan. Tapi sekali lagi jangan ada bahasa memberatkan. Karena kalau sudah memberatkan tuh Pak Yahal bilang kan, ya Pak Yahal lagi ujung-ujungnya tidak tahu kisah lagi. Biasa seperti itu. Kemudian pertanyaan yang mana tadi? Ya, dalilnya sudah tadi ya. Maksud saya jawabannya sudah, cuman dalilnya di sini yang belum saya bacakan tadi terjemahannya Mirqatus Su'ud. Termasuk maksiat perut
adalah memakan sesuatu yang diambil dari orang yang memberi karena malu. Nah, apabila mengambil sesuatu dan mengetahui bahwa motif orang yang memberi adalah karena malu kepada orang yang diberi atau dari orang lain yang seandainya bukan karena malu, maka tidak akan memberi. Maka pemberian tersebut adalah haram hukumnya dan wajib dikembalikan. Nah, penjelasan ini sebagaimana dikutip Imam Ar-Ramli dalam kitab An-Nihayah. An-Nihayah, seingat saya Nihayatul Muhtaj dari kitab Ihya Ulumuddin, karangan daripada Al-Imam Al-Ghazali. Habis pembahasan daripada maksiat perut, ya. Nah, kemudian kita akan lanjutkan kekajian tentang masalah maksiat mata. Ya, karena memang ujung kitab ini Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi menutup kitabnya dengan maksiat-maksiat anggota 7, ya. Anggota yang dalam satu sisi merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, namun juga berpotensi untuk bisa dilencengkan, ya, bisa untuk kita bikin maksiat daripada anggota-anggota. Maka dari itulah beliau mungkin sengaja menjelaskan ini supaya kita betul-betul mengkhatamkan umur kita. Ini kan namanya kitab ini dekat khatam. Nah, jadi kita akan mengkhatamkan juga umur kita nanti dalam kondisi kita menjaga seluruh anggota 7 yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dipergunakan kepada apa yang tidak diridhai Allah. Dan yang bisa menyelamatkan kita, menolong kita, menjaga kita tidak lain dan tidak bukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maksiat mata. Faslun wa min ma'asil aini an-nadharu ilan nisa'il ajnabiyati wa kadza nadhruhunna ilaihim. Fasal, di antara maksiat mata adalah melihat wanita yang bukan mahramnya. Begitu juga wanita melihat laki-laki lain yang bukan mahramnya. Nah, timbal balik ya. Wa nadharul aurati fayahrumu nadharur rajuli ila syai'in min badanil mar'ati al ajnabiyati ghairil halilati. Melihat aurat, sehingga haram bagi laki-laki melihat sebahagian tubuh wanita yang bukan mahramnya dan bukan istrinya. Zaman akhir ini payahnya minta ampun nih tak menjaga yang sedemikian. Malam tadi, maksud saya malam Jumat tadi kan ditungkal kalau ada yang ikut live streaming Majelis Ta'lim Al-Mubarak yang biasa berkumpul dengan saya tuh setiap malam Jumat. Nah, ketepatan tadi malam itu dikunjungi majelis itu oleh Al-Habib Muhammad Bagir bin Mustafa Al-Habasyi, ya, pengasuh atau pembina Majelis Ta'lim Jalsatul Mustafa, ya. Nah, beliau bercerita tentang seorang sahabat kecil yang berumur kurang lebih 7 tahunan yang bernama Sa'labah. Nah, itu keistimewaannya, Sa'labah itu hobi bermain ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sehingga Rasulullah menggurawinya, ya. Jadi kadang wajahnya itu bersinar terang Sa'labah tuh. Jadi mencorong sinarnya berkat Rasulullah pernah bergurau-gurau memercikkan air ke muka, ya, dari tangan Rasulullah. Terpercik, ketawa, istilahnya begitu, ya. Nah, jadi suka betul Sa'labah itu memandangi wajahnya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena bercahaya, akhirnya seperti menarik cahaya nurnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke wajah Sa'labah kecil itu, sehingga wajahnya bercahaya. Nah, dalam satu kesempatan Sa'labah ini pas mau ke rumah Rasulullah, entah macam mana beliau, kalau bahasa Habib Bakir tadi malam tuh, kamar mandi orang tuh kan kalau zaman bahari tidak ada macam kamar mandi kita di sini. Mungkin sekedar besatir atau semacam hordeng begitu tuh. Rupanya tertiup angin kesingkap. Sa'labah tuh lagi lewat. Akhirnya terpandang betis
betis perempuan yang bukan mahram tuh, terpandang cuman tanpa sengaja. Akhirnya ini padahal masih kecil nih, ya, sibuk dia merasa bersalah gara-gara terpandang. Kalau dia merasa tidak pantas untuk ketemu sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi akhirnya dia melarikan diri, ya, melarikan diri, tidak mau ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena seakan-akan dia merasa matanya ternoda, sudah melihat betis yang tidak sengaja. Kalau kita bukannya tidak ada sengaja malah ke atas betis, malah melototnya begitu ya. Dan itu pun tidak pernah pula merasa bersalah. Wah, ini tak labah saking merasa bersalahnya tuh, rencana nak ketemu Rasulullah, merasa matanya tuh ternoda gitu, tak jadi, malah melarikan diri. Ya, nah sampai sebulan kalau tidak salah melarikan diri itu. Dia naik gunung, nangis gitu kan, istilahnya merasa bersalah tadi. Sampai mama bapaknya pun sibuk nyari. Akhirnya diutus oleh Rasulullah SAW para sahabat, di antaranya Sayyidina Umar ibn Khattab, untuk mencari keberadaannya. Di mana nih katanya Sa'labah? Biasa ada di sini kata Rasulullah. Ya, kok tidak ada. Nah, akhirnya dapatlah dicari itu, lalu kemudian dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Intinya beliau ya memaklumi dengan keadaan yang sedemikian. Ya, kita aja memaklumi, apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini intinya tidak sengaja. Tapi yang jadi catatan penting dari cerita itu adalah seorang anak kecil sudah merasa sedemikian, ya, sudah merasa bahwa melihat betis perempuan yang bukan mahram, yang tidak sengaja itu dianggap seperti perkara yang sangat besar. Sehingga tadi seakan-akan mata itu sudah kotor, sehingga tidak pantas untuk melihat wajahnya junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seakan-akan tuh kayak nampar kita gitu, nah cerita tuh. Bagaimana mungkin kita yang berkeinginan melihat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melihat jangankan yaqadhah secara nyata, secara mimpi aja kayak kita memang tidak pantas gitu. Kenapa? Karena memang mata kita terlalu sering untuk dipergunakan melihat kepada hal-hal yang tidak diridhai Allah dan Rasulnya. Tapi apakah seakan-akan mustahil bagi kita untuk dapat memandang wajah Rasulullah walaupun kita ini pendosa, walaupun mata kita sering maksiat? Ya tidak juga menurut saya. Semua bergantung himmahnya. Ya, namanya sesuatu yang kotor masih tetap bisa dibersihkan melalui upaya taubat. Nah, mudahan aja Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan taubat nasuha, ya, taubat dalam segala hal, dalam setiap kesempatan dan dalam setiap bidang dan sisi kepada kita semua, sehingga fa insyaallah bihaulillah wa quwatih Allah taala izinkan kita untuk kelak, harapan saya mudah-mudahan di penghujung umur kita, di saat kita nazak, di saat kita muhtadar, di saat kita sekarat, di saat kita bangat, mudah-mudahan Allah kirimkan junjungan kita Rasulullah SAW menyertai, menghadiri wafatnya kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi termasuk satu kemuliaan. Nah, buktinya malam ini aja, walaupun kita sadar kita pendosa, toh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan lisan kita untuk ikut serta masuk ke hadratullah. Satu amalan, yaitu yang saya maksud adalah bersolawat untuk junjungan kita Rasulullah SAW. Dan itulah satu-satunya amalan yang juga digawi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyuruh kita sholat, Allah tidak pernah sholat. Allah nyuruh kita zakat, Allah tidak pernah zakat. Ya, Allah nyuruh kita haji, Allah tidak pernah haji. Tapi Allah nyuruh kita bersalawat untuk junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Allah pun bersalawat untuk junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kata ulama, tidak akan mungkin Allah menarik seorang hamba yang secara umum tadi yang saya maksudkan adalah kita-kita yang hadir di sini, melainkan saya berbaik sangka menjadi isyarat Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membersihkan muntung kita semua. Ya, di kesempatan lain mungkin kita muntung nih gibahi orang, memburuk-burukkan orang, mengungkap aib orang, tapi Allah bersihkan dengan Allah izinkan kita bersalawat di malam hari ini, khususnya untuk junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan itu satu pertanda Allah menyenangi, mencintai mulut kita. Amin ya rabbal alamin. Dan lain-lain.
ya, dan anggota yang lain-lain, maksud saya begitu. Kemudian wa yahrumu 'alaiha kashfu syai'in min badaniha bi hadrati man yahrumu nadharuhu ilaiha. Dan haram bagi wanita, seorang wanita membuka bagian tubuhnya di hadapan orang yang haram melihatnya. Jelas ya. Wa yahrumu 'alaihi wa 'alaiha kashfu syai'in mimma baina surati wa rukbati bi hadrati mutalli'in 'alal aurati walau ma'al jinsi wa mahramiyatin ghairi halilin. Haram bagi laki-laki dan wanita membuka bagian tubuh di antara pusar dan lutut di hadapan orang yang bisa melihat aurat. Meskipun satu jenis, sesama lelaki pun tidak boleh melihat, ya, meskipun satu jenis tadi. Dan ada hubungan mahram yang bukan pasangan suami istri. Kalau suami istri yang bebas, ya. Laki melihat bini bebas, bini melihat laki bebas. Cuman kalau tidak ada hajat, makruh hukumnya, ya. Makruh hukumnya. Tidak ada apa-apa mengitihi barang misalnya. Memeriksa, oh tambahkah 2 cm misalnya. Berkat mengkonsumsi obat tadi itu kan. Masya Allah. Itu termasuk penting, ya, mohon maaf. Termasuk penting ukuran maupun kekuatan. Makanya sampai ulama itu ada yang berdoa begitu. Kelihatannya memang seperti vulgar. Ya, seperti sesuatu yang jorok, tapi ternyata di situ ketika, mohon maaf ya, laki-laki perkasa bisa memuaskan istrinya, maka hubungan jadi harmonis. Buktinya berapa banyak hubungan rumah tangga gara-gara lakinya tidak kuat, ya, akhirnya mengecewakan kepada istrinya. Akhirnya terjadi apa? Istrinya misalnya selingkuh atau mungkin menuntut cerai. Kenapa? Karena barang sikok itu cuman permasalahannya. Makanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau macam Rasulullah, nyaman beliau. Beliau diberi kekuatan 40 orang laki-laki bandingannya. Makanya tidak ada istri Rasulullah itu yang merasa kecewa, ya. Nah, kalau kita ini kan tidak ada seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menutup kemungkinan istri kita tuh kecewa dengan kita. Maka dari itu berdoa, ya Allah, ganalkan dan tahankan ya Allah. Nah, itu termasuk doa yang ujar. Minta sama Ustaz Rosidin itu, insyaallah beliau ada amalan kayaknya, ya. Jadi sekali lagi barang sepele tapi luar biasa efeknya, ya. Efeknya karena tadi keharmonisan rumah tangga. Nah, kemudian wa yahrumu 'alaihi ma kashfus sawataini wallahu a'lam bissawab. Cukupkan ya. Nah, karena waktunya memang tadi biasa kita tidak ada baca maulid, tapi entah kenapa malam hari ini saya kepengen gitu, ya, kepengen kita baca maulid daripada nganggur ngelul dak karuan, mendingin kita bawa sholawat. Nah, mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyatu ala manawahu aslafuna salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mursalin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad asyartu linati man awsafuhu tuhyil quluba tuhayyijul ashjana ya Allah. Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna aw yakunu thanana ya Allah. Lakinna hubban fis sarairi qad alima lihi safwati rabbina wa hadana
ya Allah wa idhim tazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi faqrina wa rajana ya Allah lil wahidil ahadil aliyyi ilahina mutawassilina biman ilahi da'ana ya Allah mukhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bihil ilahu habana ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa qabalna ajib da'wana ya Allah anta lana ya dhukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana ya Allah aslih lana al ahwala waghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana ya Allah wasluk bina fi nahji tahal Mustafa thabbit ala qadamil habibi khutana arina bi fadlin minka tal'ata ahmadin fi bahjatin aynur ridha tar'ana ya Allah warabut bihi fi kulli halin hablana wa hibala man wadda wa man walana ya Allah wal muhsinin wa man ajaba nida'ana wa dhawil huquqi wa taliban awsana ya Allah wal hadirin wa sa'yan fi jam'ina ha nahnu baina yadayka anta tarana ya Allah ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادنا يا الله وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا يا الله واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا الله يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا الله بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا يا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين hadani Allah wa iyyakum ajma'in wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.